Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Apa kabar pada pagi hari ini? Saya percaya bahwa kita semua sehat dan selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Amin. Mari kita mulai untuk ibadah pagi hari ini. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari yang indah ini Bapak, di mana kami boleh bersama-sama Bapak untuk beribadah Bapak melalui live streaming ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kami semua Tuhan ada dalam jamahan-Mu ya Bapak, ada dalam kuasa-Mu ya Bapak, dan Roh Kudus ya Tuhan yang akan mengurapi setiap hati kami Bapak. Dan kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau Tuhan memberikan kami Tuhan sukacita Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu dan memulai ibadah ini ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Mari kita puji Tuhan. Kita angkat pujian. Ku yakin saat Engkau berfirman. Haleluya. Haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Disediakan bagiku.
dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya, Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. aku percaya, Engkau Tuhanku yang ajaib. Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan Sekali lagi memberkatiku. katakan, aku percaya Tuhan. Percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Katakan itu dengan iman. Kau turun tangan. Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Saudara percaya bahwa kita semua diberkati, amin. Dan Tuhan sedang mencurahkan kuasa di tempat ini, bahkan di tempat saudara masing-masing. Haleluya. Kita harus percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita, bahkan memberkati kita, amin. Haleluya. Kita angkat pujian, Yesus aku percaya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kami bersukacita buat Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan memulihkan hidup kita. Haleluya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam Sekali hidup. lagi katakan, Yesus aku percaya. Yesus, aku percaya. Amin. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Katakan haleluya. Haleluya, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Angkat pujian, Yesus aku percaya. Yesus, aku percaya. Amin. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Angkat tangannya, katakan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Amin. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Angkat Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Dengan cara
percaya kita semua akan dipulihkan. Kita percaya kita semua akan disembuhkan. Haleluya. Mari kita terus beribadah dan kita terus dalam hadirat Tuhan. Kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Kita angkat pujian Yesus terlebih besar. Haleluya. Mari sekali lagi kita tundukkan kepala kita tetap dalam hadirat Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur terus Tuhan buat kasih setiamu Bapa, buat kebaikanmu ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau terus Tuhan menyertai kami. Engkau terus Tuhan berjalan di depan kami Bapa, menuntun setiap langkah kami Bapa. Biarkan Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan bahwa Engkau ada bersama kami. Haleluya. Puji nama Tuhan. Yesus terlebih besar. Katakan Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Amin. Di dalamku, di dalamku, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Amin. Di dalamku selama-lamanya. Lebih lagi katakan Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku, di dalamku, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Lebih lagi katakan Yesus terlebih. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku, di dalamku, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Engkau Allah yang besar Tuhan. Di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Di minggu yang ketiga di bulan Juni ini kami bersyukur Tuhan terus memimpin menuntun kami. Hari-hari yang kami lalui bersama dengan Engkau, Engkau terus berjalan di depan kami Tuhan. Dan Engkau kami tempatkan di tempat yang terutama.
Engkau lebih besar dari segalanya Tuhan. Sehingga kami terus mengucap syukur buat segala kebaikan dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan, kami ingin dengar firman-Mu. Biar pengurapan Tuhan mengajar setiap kami. Kami terus diberkati dalam kebenaran firman-Mu. Umat-Mu dimanapun mereka berada, yang ada di rumah, yang di jalan-jalan, di perkantoran Tuhan, sedang bekerja, bahkan yang ada di rumah sakit sekalipun, ketika firman-Mu disampaikan, firman-Mu berkuasa untuk memulihkan, menyembuhkan, memberkati setiap kami yang sungguh-sungguh membuka hati untuk kami dengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Ambil alih setiap pemberitaan firman-Mu. Firman-Mu yang disampaikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Kembali jumpa dalam kasih Tuhan, dalam ibadah di dalam minggu yang ketiga bulan Juni ini. Kita bersyukur saudara bahwa Tuhan terus memelihara hidup kita. Tanpa terasa kita sudah masuk bulan yang ke-6, ya di minggu yang ketiga ini di tahun 2020. Saudara, kita terus sama-sama berjalan di dalam tuntunan Tuhan, biar kita semua ada di dalam pemeliharaan dan kasih Tuhan. Saudara, firman Tuhan temanya pada pagi hari ini, yaitu saya ambil dari Hizkia, cerita tentang Hizkia, ya Yesaya 38. Tetapi saya beri tema dulu saudara, yaitu mengingatkan Tuhan. Nah saudara, ketika tema ini disampaikan, Bapak Ibu ada pertanyaan yang muncul buat kita semua. Patutkah atau layakkah kita mengingatkan Tuhan? Ya saudara, patutkah atau layakkah kita mengingatkan Tuhan? Lalu pertanyaan kedua, siapa kita sehingga kita layak untuk mengingatkan Tuhan? Karena firman Tuhan bicara kepada kita semua mungkin lewat Mazmur. Kalau saudara baca di dalam Mazmur 103 ayat yang ke-14, kita ini debu, kita ini tanah. Ya, kita sesungguhnya tidak layak untuk kita mengingatkan Tuhan. Siapa yang bisa atau siapa yang berani, yang patut atau layak untuk mengingatkan Tuhan? Karena saudara buka, coba nanti kita akan lihat bagaimana cerita Hizkia saudara. Tapi kita buka dulu 2 Petrus pasal yang ketiga. Kita akan lihat firman Tuhan. 2 Petrus pasal yang ketiga. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Dikatakan di situ, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggap sebagai kelalaian. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ya sepertinya kita tidak perlu mengingatkan Tuhan, karena jelas atau tegas di situ dikatakan Tuhan itu tidak pernah lalai menepati janjinya. Tuhan itu tidak pernah lupa dan tidak pernah ingkar akan janji-janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggap Tuhan itu lalai, barangkali ketika kita ada masalah, ketika kita ada persoalan, kita sudah berdoa, sepertinya Tuhan belum menjawab. Ya, langit-langit, atap-atap ini seperti menjadi tembaga, doa kita tidak bisa sampai kepada Tuhan. Sehingga kita mulai bertanya, Tuhan kenapa doa-doa saya belum dijawab? Tetapi pada pagi hari ini, saudara saya ingatkan, ya, kalau kita sungguh-sungguh ingin mengingatkan Tuhan, ada syarat-syarat yang harus kita penuhi sehingga Dia layak diingatkan. Ya, ayat berikutnya juga pasal Yesaya pasal yang ke-40. Coba kita lihat lagi sekali lagi firman Tuhan. Ini menjawab pertanyaan kita, layakkah kita mengingatkan Tuhan? Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat? Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian? Dan siapa
yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Atau siapa mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Nah saudara, kalau kita lihat ayat-ayat ini Bapak Ibu, sepertinya kita tidak layak ya mengingatkan Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan itu sudah berdaulat atas hidup kita, Dia adil dikatakan, Dia maha kuasa, Dia tidak pernah lalai, Dia tidak pernah lupa, dan Dia tidak perlu diajar oleh saudara dan saya. Tetapi kita bisa belajar bagaimana Hizkia ketika dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan sakit, dia mampu untuk mengingatkan Tuhan. Dia bisa mengingatkan Tuhan. Mari kita buka saudara Yesaya pasal yang ke-38, kita mundur sedikit. Yesaya 38. Saya akan mulai baca ayat yang pertama, ya. Nanti kita loncat-loncat saja Bapak Ibu. Dikatakan ayat yang pertama, pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, firman Tuhan datang kepada Hizkia sangat keras. Kalau firman Tuhan itu datang kepada kita sehingga kita ditegur oleh Tuhan bahwa engkau akan sakit dan sakitmu tidak akan sembuh, bahkan engkau akan mati. Lalu bagaimana sikap kita? Ya saudara, apakah kita mulai menggerutu? Apakah kita mulai sedih? Apakah kita mulai cemas, gusar, sehingga kita mulai kehilangan arah dan kehilangan pegangan? Lalu kita mulai menyalahkan kanan, menyalahkan kiri, suami salahkan istri, istri salahkan suami, sehingga akhirnya tidak ada jalan keluar. Nah Bapak Ibu sering kasih Tuhan, mari kita lihat firman Tuhan hari-hari ini dalam keadaan sulit sekarang ini. Ya mungkin sepertinya kita juga ada di dalam posisi seperti Hizkia. Datang berita buat kita bahwa keadaan semakin sulit, keadaan semakin sukar, berita yang tidak enak kita dengar. Ya, ada segala macam kesulitan dari mulai penyakit, ekonomi, pemerintah yang mungkin hari-hari ini sedang kebingungan saudara. Ya, untuk menghadapi, untuk menghadang lajunya sakit, penyakit atau virus corona ini. Karena dihambat di sini muncul di sana, dihambat di sini muncul di sana. Sepertinya tidak ada jalan keluar, seperti firman Tuhan datang kepada Hizkia menjadi satu penghukuman dan engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Hizkia mengalami guncangan ketika dia mendengar berita itu Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Tetapi kita lihat bagaimana Hizkia sungguh-sungguh memegang kebenaran firman Tuhan. Ya, Hizkia berteriak kepada Tuhan. Di ayat yang ke-13 ini doa Hizkia saudara kalau kita baca. Aku berteriak minta tolong sampai pagi. Ya yang pertama Bapak Ibu, kalau saudara ada dalam kesulitan, jangan pernah kita berhenti berdoa. Amin. Jangan pernah kita berhenti berharap. Jangan pernah kita tinggalkan Tuhan. Hizkia ketika dengar firman Tuhan sekalipun itu sudah menjadi keputusan Tuhan bahwa dia akan mengalami sakit penyakit dan sakitnya itu tidak akan sembuh, bahkan dia akan mati. Tetapi dia berteriak minta tolong sampai pagi. Seperti singa demikianlah Tuhan menghancurkan segala tulang-tulangku. Dari siang sampai malam engkau membiarkan aku begitu saja. Seperti burung layang-layang demikianlah aku menciap-ciap. Kesengsaraan Hizkia saudara ya disampaikan lewat tulisan-tulisan ini bahwa kesedihannya, raungannya seperti singa, ya suaranya terus redup seperti suara merpati, mataku habis menengadah ke atas. Ya Tuhan, dikatakan pemerasan terjadi kepadaku, jadilah jaminan bagiku. Nah saudara,
Apakah kita layak datang kepada Tuhan dan meminta jaminan kepada Tuhan bahwa apa yang Tuhan katakan itu bisa dirubah. Jadi kita sudah dengar saudara bahwa Tuhan itu Allah yang adil. Tuhan itu tidak pernah lalai terhadap janji-janjinya. Tuhan tidak perlu dinasehati, Tuhan tidak perlu diingatkan, karena Tuhan itu maha kuasa. Tuhan tidak perlu diajar. Tetapi kali ini Hizkia berteriak kepada Tuhan dan dia minta kemurahan Tuhan. Dia mengingatkan Tuhan, ya saudara. Lanjut saya akan baca lagi saudara. Apakah yang akan kukatakan dan kuucapkan kepada Tuhan? Bukankah Dia yang telah melakukannya? Aku sama sekali tidak dapat tidur karena pahit pedihnya perasaanku. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenanglah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Ini doa Hizkia kepada Tuhan ketika vonis jatuh kepada dia. Ini bukan dari dokter tetapi dari Tuhan langsung. Kalau dokter mungkin bisa salah saudara, ya, vonis dokter, diagnosa dokter mungkin bisa salah. Tetapi ini keputusan Tuhan dan saya percaya keputusan Tuhan itu tidak pernah salah. Tuhan berkata kepada Nabi Yesaya, sampaikan firman Tuhan kepada Hizkia bahwa dia akan mengalami sakit dan sakitnya itu tidak akan sembuh dan dia akan mati. Tetapi Hizkia sungguh-sungguh mempunyai keberanian percaya kepada Tuhan. Dia terus berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenanglah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan. Sebab Engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanku. Ayat 18, sebab dunia orang mati. Nah saudara, ini yang menggugah hati Tuhan. Ya, Hizkia masih rindu untuk memuliakan Tuhan. Apakah hari-hari ini Bapak Ibu punya kerinduan untuk tetap memuliakan Tuhan dalam keadaan sulit, sesulit apapun, dalam keadaan tertekan? Apakah kita masih sungguh-sungguh rindu memuliakan Tuhan? Hizkia punya kerinduan yang amat sangat sehingga dia berani berkata kepada Tuhan, sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu. Saudara, Hizkia mengingatkan Tuhan bahwa ketika dia hidup memuliakan Tuhan, dia selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau dia mati, maka dia tidak bisa lagi mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau mengucap syukurlah pada saat kita masih hidup. Ya, kalau sudah mati percuma saudara, kita nggak bisa mengucap syukur. Mengucap syukur pada waktu kita masih hidup. Hizkia minta kemurahan Tuhan. Kalau aku mati maka aku tidak bisa mengucap syukur, karena jelas ditegaskan di sini dunia orang mati, ya, atau orang mati itu tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaanmu. Hizkia menarik perhatian Tuhan sehingga Hizkia sungguh-sungguh mau supaya Tuhan berkemurahan kepada dia, supaya dia bisa tetap menanti-nantikan Tuhan, supaya dia bisa tetap, Hizkia bisa tetap berharap kepada kesetiaan Tuhan. Ayat yang ke-19, tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu, seperti aku pada hari ini. Seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Ya saudara, beberapa hari yang lalu ya, keluarga dari hambanya Bro Temi gitu ya, dipanggil Tuhan masih muda saudara, ya masih muda. Saya memberkati tahun 2014 ya, 2014 ya, betul ya, ya 2014, artinya belum begitu lama pernikahannya. Tetapi tiba-tiba saya mendengar
karena nggak pernah jumpa lagi, tinggalnya memang agak berjauhan. Tiba-tiba berita sampai kepada kami bahwa dia dipanggil Tuhan. Waktu sangat singkat, saudara. Tanpa terasa gitu ya, sudah 6 tahun tidak pernah jumpa, tiba-tiba dengar kabar bahwa Jerry dipanggil Tuhan. Nah saudara, kita harus sungguh-sungguh bersyukur kalau kita ada sampai hari ini, kita masih bisa beribadah, kita masih bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Artinya kita masih bisa menanti-nantikan kasih setia Tuhan yang bisa kita alami dari hari ke hari dalam hidup saudara dan saya. Kalau kita sudah mati saudara, tidak ada lagi hal yang kita bisa sampaikan kepada Tuhan. Tidak ada lagi hubungan antara manusia yang hidup dengan Tuhan. Ya saudara, karena kita sudah tidak lagi bisa menanti-nantikan Tuhan, kita tidak bisa lagi mengucap syukur kepada Tuhan. Selama kita hidup, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Sehingga Hizkia mengingatkan Tuhan sekali lagi bahwa tetapi hanyalah orang yang hidup dialah yang mengucap syukur kepadamu, seperti aku pada hari ini, seperti saudara dan saya pada hari ini. Ketika kita masih hidup, kita bisa mengucap syukur. Seorang bapa memberitahu kesetiaan kepada anak-anaknya. Nah saudara, biar pagi yang diberkati ini kita sungguh-sungguh menaruh harapan kita kepada Tuhan. Saya mundur sedikit saudara, ayat yang ketiga dari Yesaya 38 ini. Ia berkata, nah ini satu keberanian dari Hizkia ketika dia mau mengingatkan Tuhan saudara. Ya tadi pertanyaannya di awal, layakkah kita, patutkah kita mengingatkan Tuhan? Hizkia punya keberanian, dia mengingatkan Tuhan. Ia berkata, Tuhan, Hizkia berkata, ya, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Hizkia punya keberanian percaya untuk mengingatkan Tuhan. Walaupun firman Tuhan berkata, Tuhan itu tidak pernah lupa, Tuhan itu tidak pernah lalai akan janji-janjinya, Tuhan tidak perlu dinasehati, Tuhan tidak perlu diajar, keputusan-keputusannya adalah mutlak, saudara, absolut. Tetapi kali ini Hizkia punya keberanian percaya untuk dia mengingatkan Tuhan. Nah saudara, adakah kita punya keberanian percaya untuk mengingatkan Tuhan karena kita memang hidupnya sungguh-sungguh memuliakan Tuhan? Di dalam hidup kita yang hari-hari ini kita jalani, apakah kita setia kepada Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh memuliakan Tuhan? Sehingga ketika kesulitan datang hari-hari ini, mungkin buat Bapak Ibu semua yang di rumah, yang mungkin kita alami hari-hari ini, lalu kita berani berkata kepada Tuhan karena kita yakin bahwa hidup kita sungguh-sungguh sudah setia kepada Tuhan, sudah memuliakan Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu koreksi, ya, cross check, introspeksi diri masing-masing. Apakah hidup kita hari-hari yang kita jalani, kita sudah memuliakan Tuhan, sehingga ketika kesulitan datang, persoalan datang, kita berani mengingatkan Tuhan. Seperti Hizkia mengingatkan Tuhan. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia. Saudara, ketika Hizkia berani mengingatkan Tuhan, Tuhan tersentuh dengan doa-doanya. Tuhan melihat latar belakangnya, Tuhan melihat hidupnya yang sungguh-sungguh dinyatakan di dalam kasih setia kepada Tuhan. Maka ayat yang keempat menjadi jawaban doa buat Hizkia. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya. Saudara, ini sulit dipahami saudara, ya sulit dimengerti. Keputusan Allah yang absolut tadi itu bisa diubah, bisa berubah keputusannya ketika kita sungguh-sungguh berani mempertanggungjawabkan hidup kita kepada Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang sudah tekun setia menanti-nantikan Tuhan, berbuat baik di hadapan Tuhan, sungguh-sungguh melakukan apa yang benar di mata Tuhan.
Dan ketika kita terhimpit oleh masalah, saudara, banyak hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi yang kita kenal di dalam firman Tuhan, mereka sungguh-sungguh bisa mengingatkan Tuhan. Karena apa yang dilakukannya, apa yang dia sudah buat, itu sungguh-sungguh bisa diperhitungkan oleh Tuhan. Termasuk Hizkia. Ya, maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini. Luar biasa, saudara. Satu keberanian iman yang dimiliki oleh Hizkia, sehingga ketika dia terjepit dalam satu keputusan Tuhan bahwa dia sakit dan sakitnya tidak akan sembuh dan dia akan mati. Bukan itu saja, pada waktu itu Hizkia sedang ditindas oleh Raja Asyur. Rakyatnya itu sedang dijajah, sedang dikuasai oleh Raja Asyur. Sehingga Hizkia sungguh-sungguh minta kemurahan Tuhan dan mengingatkan Tuhan bahwa dia sudah berbuat setia kepada Tuhan. Dia berbuat apa yang baik kepada Tuhan. Dan saudara, Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Ya, Tuhan yang sungguh-sungguh siap menerima masukan dari kita kalau kita orang-orang yang setia kepada Tuhan. Padahal Tuhan itu tidak perlu diajar. Tuhan tidak pernah lalai akan janji-janjinya. Tetapi ketika Hizkia sungguh hidup benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan bersedia dikoreksi. Tuhan bersedia mengampuni. Tuhan bersedia menarik kembali pernyataannya. Kalau hari ini saudara mungkin merasakan tekanan yang begitu berat, ya, yang sepertinya tidak ada jalan keluar, saudara berdoa kepada Tuhan. Terus minta kemurahan Tuhan dan introspeksi diri kita. Apakah kita sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman Tuhan? Apakah kita sudah setia kepada Tuhan? Jangan cuma sekedar kita minta Tuhan membuat jalan, Tuhan membuka jalan, tetapi hidup kita masih seperti hidup yang lama, saudara. Tetapi biarlah kita introspeksi diri. Seperti Hizkia berani berargumentasi dengan Tuhan, ya, karena dia yakin bahwa hidupnya memuliakan Tuhan. Sehingga ketika dia sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan, maka ada 3 hal yang dia dapatkan sekaligus. Yang pertama, saudara, sakitnya disembuhkan. Yang kedua, saudara, dia diperpanjang umurnya 15 tahun lagi. Kalau cuma sekedar diperpanjang 15 tahun tapi sakit-sakitan, buat apa, saudara? Ya, justru Tuhan itu luar biasa buat hidup saudara dan saya. Ketika kita diberi kemurahan, maka kebaikannya itu berlimpah buat hidup saudara dan saya. Dia sembuh dari sakitnya. Dia diperpanjang umurnya 15 tahun. Dan bukan itu saja, di ayat yang ke-6 ditegaskan, aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini. Dia sungguh-sungguh mendapat kebaikan Tuhan. Ya, dia dilepaskan dari tindasan Raja Asyur. 3 berkat sekaligus Hizkia dapatkan ketika dia bisa sungguh-sungguh minta kepada Tuhan bahwa Tuhan mengingat-ingat kebaikan. Adakah kebaikan saudara yang bisa diingat Tuhan hari-hari ini? Mari kita introspeksi, saudara. Ya, ketika kita masih hidup, berbuatlah yang terbaik untuk Tuhan. Sehingga ketika kesulitan datang, kita berani mengingatkan Tuhan. Tuhan, kiranya engkau ingat, seperti Hizkia mengingatkan Tuhan. Tetapi kalau kita hari-hari hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan, lalu kita komplain kepada Tuhan, Tuhan bukan berkemurahan, tetapi Tuhan semakin murka kepada kita. Karena kita tidak tahu diri, saudara. Ya, tetapi kalau kita sungguh-sungguh hidup berkenan kepada Tuhan, saya percaya Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita Tuhan yang baik. Tuhan kita Tuhan yang mengasihi. Ya,
Berapa hari-hari ini saudara, beberapa hari ini ya kita lihat bagaimana penyakit itu bukan semakin menurun saudara, tapi semakin naik. Ya lebih banyak lagi orang-orang yang kena COVID. Orang-orang mulai gelisah, mulai gusar. Tetapi adakah orang banyak itu mengintrospeksi diri? Sesungguhnya apa yang Tuhan tetapkan buat bangsa ini, buat dunia ini, membuat kita semakin mengerti bahwa kita harus cari Tuhan, kita butuh Tuhan, kita perlu Tuhan. Sehingga kita bisa mengingatkan Tuhan supaya penyakit COVID ini saudara, ya virus COVID ini di dalam nama Tuhan Yesus bisa disingkirkan dari keluarga kita, dari rumah tangga kita. Mungkin pekerjaan saudara sedang keadaan terpuruk, dalam keadaan terpuruk. Saudara bisa berkata, Tuhan tolong kami. Saudara bisa seperti Hizkia terus berdoa berharap kepada Tuhan, menanti-nantikan jawaban dari Tuhan. Dan ketika kita mengingatkan Tuhan, Dia bersedia diingatkan. Amin Bapak Ibu. Sehingga hari ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan menjawab doa-doa Hizkia. Bahkan 3 berkat sekaligus kita bisa dapat baca, dapat lihat dari apa yang Tuhan kerjakan buat Hizkia. Yang pertama, sakit Hizkia disembuhkan. Kalau saudara sedang sakit, percayakan kepada Tuhan. Tuhan sanggup menyembuhkan saudara. Kalau saudara mungkin divonis dokter akan mati sekalipun, kalau saudara sungguh-sungguh berani mengingatkan Tuhan dan saudara punya latar belakang yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan, saya percaya kemurahan Tuhan itu ada hari ini. Dan setiap kita akan dapat pertolongan seperti Hizkia dapat pertolongan. Dia hidup diperpanjang 15 tahun lagi. Bukan itu saja, ketika dia ditindas oleh Raja Asyur, Tuhan membebaskan dia. Bahkan Tuhan memagari kota di mana Hizkia menjadi raja. Nah saudara, apa yang hari-hari ini saudara rasakan seperti menjadi tindasan? Ekonomikah, keluargakah, usahakah, pekerjaankah, kesehatankah, anak-anakkah, apapun yang saudara rasakan, sepertinya hari-hari ini sedang menindas saudara. Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti percaya kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti bosan berdoa saudara. Terus ingatkan Tuhan supaya kemurahan Tuhan itu berlaku buat setiap kita. Mari saudara kita akhiri ibadah kita pada pagi yang diberkati ini. Kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan kita menyatakan Tuhan itu Allah yang berdaulat buat hidup saudara dan saya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Sekali lagi, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami Tuhan. Engkau berdaulat atas hidup kami, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Saudara renungkan firman Tuhan. Layakkah kita mengingatkan Tuhan? Patutkah kita mengingatkan Tuhan? Karena Tuhan itu Allah yang berdaulat. Keputusan-keputusannya itu mutlak, absolut. Tetapi kalau engkau hidup benar di hadapan Tuhan, engkau hidup setia di hadapan Tuhan, seperti Hizkia hidup benar di hadapan Tuhan, seperti Hizkia setia kepada Tuhan, maka ketika kesulitan itu datang dalam hidup saudara, saudara punya keberanian untuk datang kepada Tuhan. Di dalam doa, saudara mengingatkan Tuhan, seperti Hizkia mengingatkan Tuhan. Dan saya percaya saudara, Tuhan kita itu Tuhan yang bersedia diingatkan. Dan kemurahannya buat setiap kita itu
terus-menerus. Kalau saudara sungguh-sungguh mau hidup dalam hidup ini memuliakan Tuhan, saya percaya Tuhan akan terus memberi kesempatan kepada saudara untuk saudara bisa memuliakan Tuhan dalam hidup ini. Karena dunia orang mati tidak dapat lagi memuliakan Tuhan. Hanya orang-orang yang hidup yang bisa memuliakan Tuhan. Dan Tuhan mau hidup saudara dan saya memuliakan Tuhan. Mari sungguh-sungguh kita mengintrospeksi diri kita masing-masing supaya hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Sekali lagi berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Haleluya, 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 haleluya. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati mereka semua. Biar kami sungguh-sungguh hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Kami setia di hadapan-Mu Tuhan. Kami berbuat yang baik di hadapan-Mu. Sehingga ketika mungkin kesulitan itu datang, persoalan hidup itu datang, masalah yang berat, beban yang berat itu datang, kami sungguh-sungguh boleh datang kepada Engkau dan mengingatkan Engkau bahwa dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur. Hanya dunia orang hidup. Dan Tuhan akan berkemurahan buat setiap saudara dalam rumah tangga, usaha, pekerjaan, kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati hidupmu karena engkau adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat-Mu berlimpah atas setiap umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami simpan firman-Mu dan kami lakukan firman-Mu buat kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan yang diberkati. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Yosef Fajar Gunawan yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara diberkati pada pagi hari ini. Haleluya, saya percaya kita semua diberkati, amin. Dengan adanya COVID-19 ini kita boleh mengambil hikmatnya, bahwa kita boleh merenungkan bahwa Tuhan itu baik buat kita. Kita terus introspeksi diri kita supaya kita lebih baik di hadapan Tuhan, amin. Saatnya kita akan membacakan untuk pengumuman. Terima kasih telah berpartisipasi dalam ibadah minggu ini. Pengumuman untuk ibadah minggu depan pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan lonceng agar kita semua tidak ketinggalan untuk ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, terima kasih sudah menyaksikan pengumuman untuk minggu ke depan. Haleluya, kita akan untuk berdoa syafaat, tapi kita angkat pujian, satu pujian, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, berdaulat
kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Bapa, Kau sudah mengurapi setiap kami Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan atas setiap kami. Supaya setiap kami berani percaya hanya kepada Tuhan. Dan hanya berharap kepada Tuhan. Dan Roh Kudus yang memampukan setiap umat-Mu Tuhan. Untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Sehingga kami mendapat perkenanan Tuhan. Hari-hari ini Tuhan. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya sakit jasmani, tapi sakit rohani kami pun disembuhkan Tuhan. Bahkan ekonomi umat-Mu disembuhkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan buat bangsa kami Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami. Tuhan pulihkan bangsa kami, pulihkan Tuhan ekonomi bangsa kami, pulihkan Tuhan seluruh Tuhan penduduk bangsa kami Tuhan. Untuk bungkus dengan kuasa darah Kristus. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, sesuatu yang terjadi atas bangsa kami, semuanya atas izin Engkau Bapa. Kami percaya Tuhan, di dalamnya ada kebaikan Tuhan buat peristiwa buat umat-Mu Tuhan, bahkan buat umat-Mu di GTDI Sentra Niaga Boulevard Hijau, bahkan buat bangsa kami Tuhan. Ada kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah siapkan atas bangsa kami Tuhan. Berikan kami terus iman percaya kepada Engkau, bahwa Engkau lah satu-satunya sumber pengharapan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat seluruh imam musik yang ada, yang melayani Tuhan. Terus satukan seluruh imam musik yang ada dengan kasih-Mu Tuhan. Sehingga menaikkan satu rupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan hadirat Tuhan terus turun dalam setiap ibadah kami ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami siap menerima berkat dari hamba-Mu Bapak. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Sekali lagi hamba berdoa buat setiap umat-Mu Tuhan, dimanapun umat-Mu berada. Tuhan memberkati mereka semua, pekerjaan, usaha, kesehatan, keluarga, suami, istri, anak-anak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka terpelihara di dalam kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang baik buat hidup kami dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa. Sekali lagi, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih Kristus, terima berkat dari Bapa di surga. Kasih setia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai saudara semua. Mulai pagi ini bahkan sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya dan terus diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua sampai pada ibadah yang berikutnya. Tuhan memberkati.